Halo guys, balik lagi bersama gue admin Summertime Saga Indonesia. Di video kali ini gue akan pengen ngobrol ya, anggap aja sebagai podcast tentang mengapa gue membuat channel YouTube atau gue membuat konten, atau bisa dibilang kenapa gue ya bikin video lah intinya gitu ya. Nah, jadi gue itu pertama kali nge-YouTube ya BTW. Ini kita ini ya, gue pengen sharing, pengen curhat aja karena gue bingung bikin video apa. Cuman ya udahlah, kita curhat-curhat aja ya sedikit-sedikit guys ya. Jadi sebenarnya tuh gue pertama kali bikin YouTube itu tuh bukan YouTube tentang Summertime Saga. Jadi pertama kali gue bikin YouTube itu adalah channel utama gue. Namanya adalah Hengki Pang. Nah di situ gue bikin konten yang dulu gue pikir gue bakal sukses di YouTube gitu, karena banyak banget motivasi-motivasi yang dateng tentang ayo Heng semangat, lu pasti bisa dapet itu, dan orang-orang mikir ketika gue nge-YouTube gue bakal dapet duit. Padahal subscriber gue sampai saat ini tuh yang channel utama ya 300 doang. Di situ gue membuat beberapa video seperti video gaming, video prank bahkan, dan juga kayak beberapa hal lah intinya. Sampai gue akhirnya memutuskan tuh kayaknya gue nggak cocok deh bikin video di channel ini, karena kalian kalau pengen main ke channel YouTube pertama gue silahkan, namanya adalah Hengki Pang ya. Dan kayak bisa melihat video terbaru gue itu tuh, padahal videonya tuh bikinnya dengan effort yang gede banget, alias dengan konten yang besar banget gitu. Gue tuh bener-bener kayak bikin video itu tuh ngeditnya sampai berjam-jam, namun penontonnya itu dikit banget gitu. Nah, mulai dari situ gue udah mulai mikir kayak males banget gitu. Bahkan pas gue bikin video prank, jujur pribadi pas gue bikin video prank itu gue sangat senang cuy. Gue ngerasa kayak hidup gue tertantang gitu. Cuman gue denger nih kata dari Brandon Ken, ngeprank nyari duitnya anjir kan. Brandon Ken ngomong kayak gitu. Jadi akhirnya si Brandon Ken yang dulu dia konten prank ganti ke konten game Mobile Legends kalau nggak salah ya, atau konten-konten lainnya gitu. Nah dari situ gue udah mulai nyadar nih tentang YouTube gue cuy. Jadi gue tuh udah mulai melupakan channel YouTube gue yang pertama. Gue udah hampir nggak pernah upload lagi, karena gue ngerasa channel YouTube itu tuh ya udahlah sebagai pengalaman gue pertama kali bikin YouTube gitu cuy. Dimana jujur gue bikin video itu tuh malu banget. Bahkan gue ada satu video yang gue bikin waktu zaman ya Eta Terangkan lah kalau nggak salah. Yang dimana gue bikin video itu gabut, iseng doang, namun teman-teman gue ngebully gue akan video itu. Jadinya gue nggak semangat lagi deh, dan gue ngapus tuh video karena itu bener-bener malu banget ditonton sama semua orang yang gue kenal dan diketawain. Satu sisi gue ngerasa, iya gue tau, gue beberapa lama-lama lagi, maksudnya beberapa hal, kalau ditanya apa sih bang yang ada di hidup lu, keinginan atau konten yang sebenarnya pengen lu bikin, gue nggak tahu kenapa gue ngerasa gue tuh pengen banget jadi pemain film cuy. Jadi gue tuh suka banget acting cuy. Bahkan gue pernah sekali gue acting, dimana waktu itu emang bener sih kakek gue lagi meninggal gitu. Gue ngomong ke saudara gue nggak tahu. Gue ngomong kakek gue meninggal. Padahal gue cuma bilang kakek gue meninggal. Tapi karena mungkin posisinya waktu itu tuh emang lagi sengit ya, gue jadi ikutan nangis. Padahal setelah gue nangis itu, gue keluar dari rumah itu gue bilang, kenapa gue nangis ya, padahal nggak sedih gitu. Karena gue tuh nggak mau terpuruk dalam kesedihan, makanya gue tuh waktu nenek gue meninggal aja, orang kalau keluarganya meninggal masih bersedih ataupun di rumah aja, gue tuh kakek nenek gue meninggal gue nonton bioskop film Ratu Ilmu Hitam anjir. Gue tuh pengen seneng-seneng gitu cuy. Gue tuh nggak mau terpuruk dalam kesedihan. Makanya gue tuh sebenarnya gue tuh pengen banget bikin orang ketawa dalam lubuk hati gue. Gue udah tahu ketika gue membuat orang ketawa, disitulah gue ngerasa gue itu jati diri gue sebenarnya. Walaupun dulu pertama-tama kali gue diketawain dan tuh malu banget, namun sekarang gue bisa jadi orang humoris di sekitaran gue aja gue lebih seneng gitu cuy. Nah kenapa gue bikin channel YouTube Summertime Saga Indonesia? Simpelnya adalah ketika gue buat channel YouTube ini, gue tuh bebas berekspresi. Gue bisa ngapain aja bikin. Walaupun gue pertama kali main game Summertime Saga itu sesuatu yang tidak direncanakan.
alias sesuatu yang asal bikin aja gitu. Gue inget banget video pertama gue yang gue upload yang rame itu adalah video spoiler, beberapa gambaran spoiler, dan tuh view-nya hampir nyentuh 200 ribu kalau nggak salah ya kan, tapi channelnya udah ke-hack gitu. Nah dari situ ya, dari sini ketika gue udah mulai serius dengan channel YouTube gue itu mulai ngerasa kayak gue harus lanjutin nih, gue harus tetap lanjutin walaupun beberapa kali gue mengalami beberapa masalah seperti channel gue yang ke-hack, dan bahkan gue pernah jual channel gue sendiri waktu itu karena gue lagi ada masalah keuangan, jadi terpaksa lah gue jual tuh channel YouTube gitu cuy. Beberapa kali ke-hack, beberapa kali pokoknya adalah berbagai macam masalah. Tapi dari situ gue harusnya mikir kayak gue nggak boleh stop guys, gue nggak boleh berhenti dari situ karena gue udah punya nama cuy. Kalau kalian cari channel Summertime Saga Indonesia kan bakal ketemu nama gue gitu cuy. Nah makanya dari situ gue mikir kayak gue gak boleh nyerah nih bikin konten sama kalian semua, walaupun gue pribadi bingung harus bikin konten apalagi sekarang atau akhir-akhir ini Summertime Saga itu gak ada updatean ya, atau updatean itu kayak bingung bikin video apa, tapi gue tetap bikin video cuy karena gue ngerasa gue harus jalanin ini. Nah pertama kali gue nge-YouTube, kalau kalian ingat gue punya channel YouTube yang hampir nyentuh 20.000 subscriber, yang sekarang itu subscribernya sudah 18.000 dan channel itu ke-hack. Nah waktu gue zaman itu 1 tahun yang lalu, gue bikin channel YouTube, gue bikin konten aktif, gak munafik, gue itu pengen dapetin AdSense dan buat dapetin duit. Jadi gue itu pertama kali YouTube itu tuh mikir kayak gue harus dapet duit dari YouTube gimana pun caranya. Ya dapat beberapa kali gue dapet, dan beberapa kali gue giveaway karena gue selalu ngasih giveaway ke kalian semua supaya ya gue bisa dapet duit kayak gini ya berkat kalian semua gitu. Tapi untuk saat ini channel YouTube gue yang baru ini sampai sekarang dia tuh belum bisa didapet duitnya ya, belum ada duitnya, dan gue bingung harus bikin video apa yang rame dan bikin video yang gimananya. Cuman ya gue akan tetap semangat lah membuat video untuk kalian semua, karena gue yakin kalian semua itu pasti pengen tahu lah ya updatean terbaru dari game Summertime Saga yang gue bikin tiap saatnya. Gue bikin channel YouTube itu awalnya emang gak munafik, cuman buat duit, dan pernah lah beberapa kali dapat duit dari YouTube kayak total hampir 10 juta selama gue nge-YouTube ya, dari tahun kemarin sampai ya kita anggaplah tahun kemarin mungkin total adalah 10 juta, tapi dibagi dalam beberapa bulan. Intinya 1 tahun itu kayaknya sekitaran 10 juta yang gue dapatkan dari YouTube, dengan total subscriber waktu itu 18.000 subscriber. Nah ini ya buat kalian semua nih ya yang pengen jadi YouTuber, gue ada beberapa tips dan trik gitu ya, karena aku kan udah jelasin kan tentang kenapa gue bikin channel YouTube, dan gue pengen ngasih tahu kepada kalian semua cara untuk jadi YouTuber. Kalau kalian pengen jadi YouTuber, ambil satu prinsip, yaitu adalah jangan nyolong. Kita nggak usah sebut namanya, cuman kalian tahu lah ya, Diamond Beku itu bikin konten yang beberapa kali walaupun kontennya original dia buat, cuman idenya itu dia nyolong cuy. Dan saran gue cuma satu, kalau kalian pengen jadi content creator atau pengen jadi YouTuber, lebih baik jangan nyolong cuy. Kalau kalian pengen jadi YouTuber, kalian harus punya pemikiran yang luas tentang apa yang pengen kalian buat. Itu sih yang paling penting sih, jangan nyolong lah. Karena kalau kalian nyolong itu sama aja kalian bikin konten yang copy paste cuy. Jadi saran gue jangan lah untuk yang namanya nyolong cuy. Karena kalau emang beneran kalian nyolong dan bener-bener terbukti nyolong, kalian bakal bisa dapat kasus juga loh guys. Apalagi ini YouTube ya guys ya. Jadi yang pertama jangan nyolong. Yang kedua, jangan terpatok akan YouTube yang bakal dapat duit cuy. Gue bilang gue dapat duit dari tahun 2022 ya. Gue gak dapet duit sepeser pun loh dari YouTube. Iya kayaknya gak dapet deh. Gak dapet sepeser pun dari YouTube dari Januari sampai akhir ini. Dan baru akhir-akhir ini tuh dapet lah dari YouTube, tapi gak banyak banget gitu. Dan bahkan belum bisa ditarik, karena untuk YouTube itu maksimalnya itu bisa ditarik sekitaran 1.300.000. Bukan ditarik sih lebih tepatnya,
baru bisa diambil duitnya. Kalau belum 1.300.000 gak bisa diambil duitnya guys. Jadi yang kedua yaitu adalah jangan terpatok akan uangnya. Kalau kalian bikin video bagus ya bagus gitu kan, tapi saran gue jangan terpatok akan uangnya. Karena kalau kalian terpatok akan uangnya, kalian bakal kecewa cuy. Dimana mungkin kalian baru bikin channel YouTube ya, dimana channel YouTube yang pertama itu kalian bikin kok sepi gitu. Padahal kalian sudah beli komputer gaming, sudah beli mic yang mahal, sudah mikirin konten-konten yang banyak. Saran gue ya, untuk kalian bikin YouTube jangan langsung terpaku sama uangnya. Kalau dapat uangnya bonus, anggap aja nge-YouTube itu hobi. Nah kalau ditanya hobi gue apa sih bang nge-YouTube bang? Gue tuh suka banget ngomong. Nggak tahu kenapa. Gue ngerasa ketika gue ngomong itu gue bisa menyalurkan isi hati gue. Jujur gue itu terakhir dari seorang yang tidak memiliki ibu dan punya bapak, tapi bapak pun sudah tidak ada juga ya. Jadi ketika gue punya masalah ataupun punya keluh kesah, gue selalu ngomong sama diri gue sendiri. Gue gak gila ya guys ya, gue gak gila, gue gak punya masalah mental. Cuman di satu sisi gue mikir, ketika gue ngomong sama diri gue sendiri, gue itu gak bakal, maksudnya rahasia yang gue ceritain tuh gak bakal sebar ke siapapun. Kalau misalnya kalian cerita ke temen, mungkin akan tersebar ceritanya. Cuman kalau misalnya kalian cerita ke diri sendiri, walaupun ternyata seperti aneh, tapi setidaknya hati gue cukup lah plong gitu. Karena gue emang dari dulu itu bisa dibilang nolep ya, gak punya temen, gak punya pacar dulu. Kalau punya masalah cuma bisa cerita sendiri, gak punya seorang ibu yang bisa dengerin curhatan kita, ataupun gak punya seorang bapak yang bisa dengerin curhatan gue. Jadi ya mungkin dengan gue nge-YouTube ini, gue bisa lah untuk ngomong sendiri tanpa dikira semakin aneh gitu. Karena gue pernah beberapa kali ngomong kan, lagi kan zaman-zaman covid kan enak ya, pakai masker gitu, tapi belum ada covid cuy. Gue ngomong suka diliatin, nggak tahu dah kenapa mereka liatin gue dah. Tapi gue tahu itu aneh sih. Tapi dengan adanya YouTube gue bisa menyalurkan isi hati gue dan ide-ide gue kepada kalian semua, walaupun seperti tidak penting ya. Itulah. Dan ya janganlah mikirin duit kalau bikin YouTube gitu. Kalian harus lakuin hobi dulu aja, hobi kalian, dan seneng-seneng aja dulu. Anggap aja buat pengalaman kalian gitu cuy, nge-YouTube cuy, buat pengalaman dan pastinya buat iseng-iseng aja lah. Karena semua konten-konten yang gue bikin rata-rata juga kayak gak jelas ataupun gak berguna. Cuman di satu sisi gue mikir gue harus bikin video dan untuk menghibur kalian, walaupun kalian tidak perlu dihibur sama gue, karena masih banyak banget orang-orang yang bisa menghibur kalian seperti Winda Basudara ataupun channel lainnya. Tapi di sini gue seneng punya kalian semua. Thank you buat 12.000 subscriber gue, yang mungkin gue nggak tahu ada berapa orang yang nonton video ini, cuman thank you banget. Itulah alasan mengapa gue nge-YouTube, dan itulah kurang lebih. Moga aja kalian bisa dapet lah ya idenya gitu. Oh ya, bahas dengan poin kedua, jangan bikin video, maksudnya jangan mikirin duitnya. Yang ketiga ini perlu carilah konten yang, kalau gue pernah nonton videonya Deddy Corbuzier waktu dia podcast sama Edozel bilang kayak gini, kalau kalian bikin channel YouTube sekarang itu tuh udah telat, karena semuanya tuh sudah ada. Game YouTuber Mobile Legends udah banyak, YouTuber PUBG udah banyak, YouTuber FF udah banyak. Ya kalau kalian pengen tetap nge-YouTube ya harus cari ide yang perlu kalian pikirkan dan pastinya gak nyolong ya, alias original. Banyak kok sebenarnya game yang masih baru kayak yang perlu kalian mainkan, kayak setahu gue game apa yang dikit ya pemainnya. Ya itulah, kalian coba cari aja lah ide-ide kalian sendiri. Udah ngantuk cuy. Ya itu gue bisa dongeng sebelum tidur. Thank you buat kalian semua nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.